In your faithfulness. One, two, three. Bapak Joseph Stiger, seorang pendeta muda yang bertugas di biara kecil tepatnya di Erling Loa, sedang mengalami krisis kepercayaan. Stiger skeptis terhadap kerasukan setan dihantui oleh bunuh diri saudaranya baru-baru ini. Dan dia juga kecewa dengan penanganan gereja terhadap penyakit mental. Saat itu, Bapak Yosef memberikan khotbah yang berisikan tentang manusia melawan iblis, di mana dalam khotbah tersebut, Bapak Yosef mengatakan supaya kita dapat bertahan melawan iblis. Di akhir khotbahnya, dia mengatakan bahwa saudara laki-lakinya baru meninggal 2 minggu ini. Dan dia ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah begitu baik mengirim kartu dan bunga dan bahkan makanan. Dan dia pun menghargainya. Saat sedang sarapan di ruang kerjanya, tiba-tiba datang Uskup Edward. Uskup Edward memberikan sebuah buku ke Bapak Yosef yang isinya tentang laporan psikiatri dengan data nama-nama para wanita yang sangat bermasalah. Dan uskup pun menjawab itulah masalahnya. Para dokter psikolog belum menemukan apapun yang abnormal. Bapak Joseph bertanya kenapa buku ini ada di Anda. Uskupnya pun menjawab bahwa para dokter telah menghabiskan semua medis seperti teori biologis. Dan beberapa pereki wanita ingin mencoba sakramen hikmat atau bisa disebut dengan eksorsisme. Bapak Joseph berpikir jika dia yang menangani hal tersebut, ternyata ada pastor lain yang ditugaskan, yaitu Bapak Theophilus Reisinger, seorang kapusin dari utara. Bapak Joseph bingung jika seorang kapusin sudah ditugaskan, mengapa memberitahu kepadanya. Uskup pun menjelaskan jika mereka ingin melakukan tindakan eksorsisme di sini, dan Bapak Joseph pun kaget. Bapak Joseph pun mengatakan jika wanita itu telah menemui psikiater dengan perawatan yang lebih bermanfaat bagi diri si wanita tersebut daripada eksorsisme dan ada banyak obat baru untuk gangguan mental. Tapi Uskup Edward menepis pernyataan Bapak Joseph. Dia memberitahu alamat untuk menjemput Bapak Theophilus Reisinger. Bapak Joseph masih merasa ragu, tapi uskup mengetahui keraguan dari Bapak Joseph. Dan dia pun mengatakan jika masalah ini sangat tidak biasa dan saat ini wanita itu sangat putus asa. Setelah kepergian Uskup Edward, Bapak Joseph membuka berkas-berkas wanita tersebut. Dia menemukan selembar kertas dan akhirnya menelpon seseorang untuk mengatakan bahwa dia memiliki seorang penumpang yang perlu diangkut dari rumahnya di Marathon. Dia mengatakan nama wanita itu Emma Smith. Dia juga menjelaskan bahwa Nona Emma memiliki kondisi yang sangat sensitif yang setiap pengaruh yang tidak diinginkan dapat mengganggu, sehingga dia akan membutuhkan mobil pribadi. Hanya sopir dan penumpang saja. Sementara menunggu kedatangan Emma, 2 suster ditugaskan untuk membersihkan ruang tidur Emma. Akhirnya Emma Smith pun tiba di gereja, dibantu oleh beberapa suster dan diantarkannya ke ruang tidur tempatnya untuk beristirahat. Suster pun mengatakan kepada Bapak Joseph jika Emma sedang tidur dan akan memberikan makan setelah bangun. Bapak Joseph pun pamit untuk menjemput Pastor Theophilus. Saat menuju keluar gereja, Bapak Joseph bertemu dengan seseorang dan ternyata dia adalah Pastor Theophilus Reisinger. Bapak Joseph mengatakan dia baru saja akan menjemput pastor dan meminta maaf karena terlambat menjemputnya. Pastor Theo pun mengatakan iblis akan melakukan apapun untuk menggagalkan rencana kita. Dan dia menegaskan ke Bapak Joseph untuk segera bersiap-siap. Di ruangan pemimpin gereja, Sister Sarah sedang mempelajari berkas Emma. Bapak Joseph mengantar Bapak Theo ke ruangan Sister Sarah. Sister Sarah mengatakan jika dia sudah membaca berkas-berkas Emma, ada beberapa perilaku yang sangat mengkhawatirkan. Dan Sister Sarah tidak yakin
sepenuhnya bahwa masalahnya bukan psikologis. Bapak Teo pun mengatakan jika hal tersebut akan segera ditangani, tapi tentunya dengan adanya gangguan yang mungkin tidak kita inginkan. Dan dia pun berterima kasih kepada Ibu Pimpinan Gereja, Sister Sarah, karena telah mengizinkan memberikan ruang yang aman untuk merawat Emma. Lanjutnya, Bapak Theo membutuhkan tim yang terdiri dari 3 orang di ruangan tersebut untuk membantu pengekangan, transisi, dan stenografi. Dan Pastor Joseph akan membuat catatan tentang kronologi manifestasi dan bukti secara akurat. Eksorsisme akan dimulai tiap malam saat matahari terbenam dan akan berlanjut jeda pada. Dan tiba-tiba saja Sister Rose datang. Dia merasa takut dan gugup. Dia mengatakan jika Emma tidak mau makan. Sister Rose baru saja ke kamarnya untuk memberinya makan dan Emma bereaksi dengan keras dan mendesis seperti kucing. Bapak Theo mengatakan, apakah makanannya sudah diberkati? Sister Rose mengatakan tidak tahu. Bapak Joseph pun menyuruh Sister Rose untuk menaruh kembali makanannya ke dapur dan meminta Sister Antonella untuk menyiapkannya. Mungkin saja hanya nasi dan kacang. Dan Bapak Joseph meminta untuk tidak memberkati makanannya. Bapak Joseph mendatangi Emma di kamarnya. Dia memperkenalkan diri kepada Emma bahwa dia adalah pastor paroki di gereja San Joseph. Saat itu Bapak Joseph melihat kamar Emma berantakan. Kursi terbalik, kertas surat berhamburan. Bapak Joseph memungut kertas-kertas tersebut dan mengatakan, apakah ini surat-suratmu? Emma menjawab, itu untuk ibunya, dan ibunya sudah meninggal dunia. Saat Emma beranjak dari tempat duduk dan berjalan ke tempat tidur, Bapak Joseph melihat terdapat goretan merah panjang di betis kaki Emma. Saat akan keluar dari kamar, dia melihat kursi terbalik. Bapak Joseph mendatangi Bapak Theo. Dia mengatakan mengenai pengekangan. Dia merasa mungkin lebih aman untuk menunda sampai Emma bisa diperiksa, jika kondisi psikologisnya lebih baik. Tapi Pastor Theo menyangkal jika masalahnya bukan karena psikologis. Pastor Theo menjelaskan jika 99% dari 100 kali seseorang menghubungi gereja, orang-orang dinilai untuk dirujuk ke dokter medis. Dan eksorsisme tidak akan melakukan apapun untuk mereka. Dan bukanlah seperti itu. Bapak Joseph pun mengatakan jika dia memiliki teman semacam kecil, seorang dokter medis di Salem. Dokter tersebut bisa memeriksa Emma dalam seminggu. Dan Bapak Joseph meminta untuk menunda pengekangan sampai Emma diperiksa. Akhirnya Pastor Theo pun setuju, tapi pengekangan akan tetap dilakukan segera. Akhirnya Bapak Theo mendatangi kamar Emma. Dia mengatakan bahwa Emma sedang tidak sehat. Emma dehidrasi, kurang gizi, tersiksa. Emma menderita pada tingkatan yang bahkan tidak bisa dipahami dengan nalar. Jadi, Pastor Theo memohon untuk mengikuti instruksinya kata demi kata, dengan harapan hal yang tak terduga akan muncul. Secara spiritual, emosional, fisik. Meskipun orang-orang yang ada di dalam gereja ini baru menghadapi hal ini, tapi hal ini bukanlah hal yang baru, sehingga sangat penting untuk saling bekerja sama. Iblis jagonya berbohong. Dia menjerumuskan orang-orang dalam dosa. Iblis akan melakukan segala yang dia bisa untuk menabur perselisihan di antara manusia. Dan manusialah yang harus menghadapinya. Jika kita terpecah, kita akan jatuh. Itu kata Bapak Theo. Ritual eksorsisme pertama dimulai. Bapak Theo meminta persetujuan Emma untuk melakukan eksorsisme. Dan Emma pun setuju. Bapak Theo memulai dengan membaca Injil berbahasa Litani. Di situ tubuh Emma merasa gemetar. St. John, all holy virgins, all holy saints of God. Dalam ritual tersebut, para suster atau biarawati mengikuti doa-doa yang dipanjatkan oleh Bapak Theo. Badan Emma terasa gemetar. Bapak Joseph mencatat semua kejadian yang akan terjadi. Dan dia melihat keanehan dalam diri Emma. Tiba-tiba saja Emma berteriak, Pastor Theo dan biarawati lainnya tetap merapat. Tubuh Emma kejang-kejang semakin hebat, dengan wajah yang berubah menahan sesuatu. Dengan percikan air suci yang dipercikan ke tubuh Emma, akhirnya Emma pun pingsan. Ritual pertama berakhir.
Bapak Theo meminta para suster untuk mengembalikan Emma ke tempat tidur. Pastikan Emma tetap tertutup selimut karena malam ini akan dingin. Pastor Theo pun pergi. Pastor Joseph dan para suster menaruh Emma di tempat tidur, di mana Emma masih tidak sadarkan diri. Setelah ditutupi selimut dan Emma masih tidak sadarkan diri, akhirnya kedua suster itu pun keluar dan diikuti Pastor Joseph. Tanpa sengaja, Pastor Joseph melihat keadaan Emma yang masih pingsan. Tapi tiba-tiba, Emma bergerak dan itu membuat Bapak Joseph kaget. Akhirnya, Bapak Joseph pun keluar kamar. Di tempat lain, Suster Rose sedang merapikan pakaian. 3 orang suster menanyakan apakah ada keributan. Suster Rose menjawab bahwa semua baik-baik saja. Dan dia pun meninggalkan kamarnya dan membuat 3 biarawati tersebut penasaran. Ritual kedua dimulai. Emma seperti biasa duduk di kursi dengan wajah sedih dan merasa sakit. Dalam ritual ini, Bapak Theo membaca Mazmur 53 dan diikuti oleh 2 suster. Di ritual ini tiba-tiba saja Emma berubah. In your faith, Dia bergerak seperti tidak biasa dan membuat semuanya takut. Mereka tidak putus-putus mengucapkan doa-doa sehingga membuat Emma semakin menjadi dan bertingkah aneh. say your Emma gemetaran merasakan sakit. Dan tiba-tiba saja Emma berdiri dan menghampiri Pastor Joseph. Dia memegang tangan Pastor Joseph untuk menyentuh payudaranya dan menjilati tangan Pastor Joseph. Dengan teriak, Emma mengatakan, dan tiba-tiba saja Emma dengan tatapan kosong menghampiri Suster Rose yang ketakutan. Dia menjabak Suster Rose sampai rambutnya Rose tercabut. Suster Rose teriak-teriak menahan takut dan sakit, dan dia pun terjatuh. Emma berdiri memperlihatkan rambut Suster Rose yang sudah tercabut. Ritual kedua selesai. Setelah ritual selesai, Pastor Joseph datang ke tempat Pastor Theo untuk mengatakan yang terjadi pada ritual kedua. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pastor Theo tetap kekeh jika Emma harus terus dikekang. Dia tahu bahwa pastor dan suster-suster lainnya baru ini mengalami hal kejadian yang tidak bisa dibayangkan secara nalar. Tapi Pastor Joseph khawatir akan pengekangan dan Bapak Theo meyakinkan jika hal tersebut akan baik-baik saja. Terutama untuk perlindungan Emma dan semua orang yang ada di gereja. Pastor Theo meyakinkan lagi jika dia pernah melakukan eksorsisme sebelumnya. Dia meminta Pastor Joseph untuk membiarkan Emma tetap istirahat. Keesokan harinya, Bapak Joseph menemui ibu pemimpin gereja, Suster Sarah. Suster Sarah ingin mengetahui keadaan Emma. Apakah ada kemajuan? Bapak Joseph mengatakan mungkin itu pertanyaan yang lebih baik untuk Pastor Theo. Suster Sarah memberitahu ada laporan medis bahwa sebagian kulit kepala Suster Rose terkoyak dari kepalanya. Dan itu dibenarkan oleh Bapak Joseph. Bapak Joseph bertemu dengan Suster Rose. Dia ingin mengetahui keadaan Suster Rose. Dia pun baik-baik saja. Bapak Joseph merasa sangat menyesal tentang kejadian itu. Dan dia meminta maaf. Untuk kedepannya dia akan dikekang. Emma diikat di tempat tidur di sebuah kamar di lantai atas yang kosong. Salah satu suster merasa takut, tapi suster lainnya mengatakan semakin cepat melakukan eksorsisme, semakin cepat ini berakhir. Ritual ketiga pun dimulai. Semua suster telah bersiap dan Pastor Theo meminta mereka untuk berdoa. Sedangkan Pastor Joseph mencatat semua kejadian. Saat ritual dimulai, rumah itu tampak berubah. Suhu turun, udara menebal, dan Emma kejang-kejang. a tyrant to the flames of hell. Dan Pastor Joseph meminta salah satu suster untuk menolongnya. Pastor mengatakan ke Pastor Theo, Emma kejang dan muntah. Pastor Theo memegang kepala Emma dan tiba-tiba saja mata Emma menjadi putih. Pastor Theo meminta mereka untuk mundur. Dan dia melanjutkan kembali doa-doa. Tiba-tiba saja semua barang bergerak dan hancur. Tapi Pastor Theo tetap melanjutkan. By some sign, your name and the day and hour of your departure. Dalam ritual pengusiran setan tersebut, iblis dalam diri Emma mengatakan jika semua yang ada di ruangan ini penuh dosa. Bapak Theo dengan geram mengatakan untuk menghentikan gangguan ini terhadap Emma.
dan meminta setan itu untuk keluar dari dalam diri tubuh Emma. Tapi tiba-tiba saja iblis itu berteriak. Setelah kejadian itu, Joseph mengatakan kepada Bapak Theo tentang kejadian ritual terakhir itu, bagaimana bisa hal itu terjadi kepada Emma. Bapak Theo menjelaskan jika itu bukan diri Emma. Tetapi Joseph tetap kekeh dengan pemikirannya sendiri jika gejala yang ditunjukkan pada Emma hampir seperti epilepsi. Tapi tidak ada catatan tentang penyakit tersebut di file. Bapak Theo menjelaskan kembali bahwa tugas seorang pastor adalah melindungi yang menderita tanpa memberi musuh keuntungan lebih dari yang diperlukan. Terkadang itu akan mengharuskan untuk tetap dalam kegelapan tentang hal-hal tertentu. Ada lebih banyak di surga dan bumi daripada yang bahkan diimpikan dalam filosofi manusia. Saat tengah malam, tiba-tiba saja Bapak Joseph mendengar suara pintu seperti pintu terbuka dan orang sedang melakukan sesuatu. Karena suara itu menghilang, dia pun kembali tidur. Di kamarnya, Emma masih terikat di tempat tidur sambil bergerak resah saat Bapak Theo membacakan Injil. Sedangkan Bapak Joseph tetap melakukan tugasnya, yaitu menulis semua kejadian. Tiba-tiba saja Emma seperti ingin muntah, tapi tiba-tiba dia mengatakan ke Bapak Theo. Bapak Theo bertanya siapa yang berbicara kepada kita. Tapi iblis yang ada pada Emma meminta untuk melepaskan rosario yang dipegang salah satu suster. Bapak Theo memberitahu jika tidak ada seorang pun di sini yang membawa rosario. Emma melihat salah satu suster yang membawa rosario. Akhirnya Bapak Theo menyuruh suster tersebut membuang ke kloset dan kemudian kembali lagi. Lalu Bapak Theo bertanya lagi siapa yang berbicara. Tiba-tiba saja iblis dalam Emma bertanya kepada Pastor Joseph. Bapak Theo terus saja mencecar agar iblis dalam diri Emma menyebutkan namanya. Tapi iblis itu terus saja menyudutkan Bapak Joseph tentang masa lalunya tentang adiknya yang meninggal. Saat itu Bapak Theo menempelkan salib di kepalanya dan terus berteriak, "Sebutkan namamu." Emma berteriak kesakitan. Akhirnya dia menyebutkan namanya. Dia mengancam Bapak Theo, jika dia melakukannya lagi, dia akan menyesalinya selamanya. Bapak Theo bertanya mengapa memilih menyiksa hamba Tuhan, dan tiba-tiba saja Emma muntah. Tapi muntah yang tidak lazim, seperti ada segumpal daging yang dimuntahkannya. Bapak Theo mulai merapalkan doa-doa yang membuat Emma bangkit dan melihat orang satu persatu dengan mata melotot dan mengerikan. Tiba-tiba saja dia Lalu Bapak Theo bertanya, "Siapa kamu?" Iblis dalam diri Emma mengatakan jika dia telah berdosa karena telah mengkhianati darah orang yang tidak bersalah. Dan Bapak Theo bertanya, "Apakah kamu Yudas?" Bapak Theo terus mencecar dengan pertanyaan, siapa lagi yang menghantui wanita ini? Tiba-tiba saja lampu padam dan Bapak Theo berteriak kepada iblis untuk meminta jawaban dengan siapa dia berbicara dan tunjukkan diri. Unclean spirits! Ranjang tidur Emma tiba-tiba roboh dan mereka pun menyelamatkan Emma. Saat sedang menyelamatkan Emma, tiba-tiba tangan salah satu suster tertahan saat sedang mengangkat Emma. Dan saat terangkat, tangannya berdarah. Bapak Joseph meminta kepada Pastor Theo untuk berhenti dan menyuruh semua untuk keluar. Bapak Joseph marah-marah, tapi Bapak Theo menjelaskan jika selama dalam eksorsisme Bapak Joseph tidak melihat sesuatu yang aneh terjadi, apa yang keluar dari dalam diri gadis itu. Bapak Theo juga mengatakan jika Bapak Joseph masih berpikiran rasional dan modern, sedangkan eksorsisme sudah ada sejak lama sekali. Keesokan hari saat Suster Rose ingin menjenguk Emma di kamarnya, tiba-tiba saja dia terkejut. Ada noda darah di kaca pintu. Dia pun masuk ke kamar Emma dan terkejutlah dia. Di tempat lain, Bapak Joseph membuka kembali berkas-berkas milik Emma. Di situ dia menemukan kertas yang sudah robek. Di surat itulah akhirnya Bapak Joseph menemukan informasi tentang Emma. Di antara kesulitan yang dialami Emma adalah rumor yang terus-menerus dan bukti selanjutnya bahwa ayahnya Jacob dan saudara perempuan ibunya Mina terlibat dalam hubungan gelap dan mencoba untuk membingungkan Emma menggunakan ilmu sihir. Pada beberapa kesempatan, Jacob dan Mina dilaporkan memberi Emma makanan yang telah dikutuk termasuk buah, kentang panggang, dan daun tembakau.
Informasi dan surat tersebut membuatnya semakin pusing dan mulai percaya dengan Bapak Theo. Father, Tiba-tiba saja pintu diketuk. Suster Rose meminta Bapak Joseph untuk datang ke kamar Emma dan melihat sesuatu. Saat tiba di kamar Emma, alangkah terkejutnya Bapak Joseph. Banyak darah di mana-mana dan kamar berantakan. Dia melihat Emma sedang duduk di ujung tanpa busana dengan badan yang penuh lebam. Tiba-tiba saja Bapak Theo datang dan menyelimutinya. Ibu pimpinan gereja, Suster Sarah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan terkejut. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Apapun itu, semua sudah gagal. Para suster trauma tidak ada yang tidur dan semua orang bermimil jauhnya takut dan curiga. Dan dia pun ingin menghentikan semua ini. Tapi kepala pimpinan gereja memberikan waktu 1 minggu. Dan jika belum selesai saat itu juga, apapun itu harus berakhir. Dan harus kembali di kehidupan seperti sebelum Emma datang. Bapak Theo juga berharap kejadian ini akan segera berakhir. Dan dia yakin jika iblis yang ada di dalam diri Emma tidak tunduk pada kalender manusia. Tapi Suster Sarah, kepala pimpinan gereja, tetap menegaskan tunduk ataupun tidak sama sekali, dia tidak akan berada di bawah atap gereja ini. Dan akhirnya Suster Sarah akan memindahkan Emma ke ruang bawah tanah karena dia terlalu berbahaya dan terlalu labil. Dan itu akan lebih baik untuknya, lebih pribadi dan lebih aman. Pengusiran setan dimulai kembali. Bapak Theo meminta syarat-syarat yang ketat, ketenangan dari para biarawati, pintu-pintu terkunci, doa terus-menerus. Emma masih terikat di tempat tidur. Saat ritual dimulai, rumah itu tampak berubah. Suhu turun, udara menebal, dan Emma kejang-kejang. Dimulai berbicara dengan berbagai suara. Beberapa mengejek dan keji, yang lainnya sangat tenang. Para setan itu menampakkan diri sebagai roh-roh kuno, termasuk Beelzebub, Yudas Iskariot, dan bahkan ayah Emma yang sudah meninggal, seorang pria yang telah menyiksanya selama hidup. Roh bibinya yang dikabarkan telah mencurigakan ilmu hitam atau ilmu sihir juga muncul. Tiba-tiba saja Emma pingsan. Apa yang dimulai sebagai ritual 1 malam berubah menjadi cobaan berat selama 23 hari. Pengusiran setan dilakukan dalam 3 tahap utama, masing-masing lebih keras dan menghabiskan tenaga daripada yang terakhir. Selama tahap akhir yang berlangsung selama 72 jam terus-menerus, Bapak Theo terus melakukannya dengan intens. Sementara Bapak Joseph akhirnya berkomitmen penuh pada ritual tersebut. Mereka meminta nama-nama roh dan memaksa mereka untuk bersumpah kepada Kristus. Pada puncak ritual, Emma melepaskan diri dari ikatan, melayang di atas tempat tidur, lalu jatuh tertumpuk dan tak bernafas. Kemudian ia membuka matanya. Pengusiran setan telah selesai. Setelah kejadian itu, Emma kembali di kehidupan normal. Meskipun masih ada bisik-bisik bahwa setan-setan itu kadang-kadang kembali selama bertahun-tahun. Pastor Theo, meskipun memang tampak sangat berubah, namun Pastor Joseph menemukan kedamaian untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia menulis jurnal yang menjanjikan peristiwa itu. Tidak yakin apakah yang ia lihat bersifat ilahi atau psikologis, tapi yakin bahwa peristiwa itu telah berubah selamanya. Dan film pun the end. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan info film seru terbaru lainnya dari Nonton Bareng.